Baik, Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kuliah kita pada pagi hari ini. Baru saja ada 5 orang ya. Ini suara saya kedengaran di ruang tempat Bapak Ibu semua. Kedengaran, Pak. Oh iya, wah, alhamdulillah ada Pak Riza nih. Apa kabar Pak Riza? Sehat Pak? Iya, ini di Sungai Penuh atau sedang di Jambi Pak? Oke, kita sambil sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali di semester genap tahun akademik 2023-2024 di perkuliahan yang berbeda. Kali ini saya diberi kepercayaan untuk bisa berbagi pengetahuan terkait dengan mata kuliah ekonomi regional, Bapak Ibu sekalian. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan coba sedikit share dulu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Apa saja rencana pembelajaran semester kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perkuliahan kita ya seperti biasa, kita ada 7 kali pertemuan. Yang pertama adalah untuk pertemuan pertama kita mungkin akan sedikit berbagi terkait dengan apa saja pertemuan dan materi yang mungkin kita akan berbagi. Yang pertama adalah terkait dengan pertemuan pertama ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi ruang lingkup ilmu ekonomi regional. Jadi kita mungkin sedikit memahami apa sebenarnya inti dari perkuliahan ekonomi regional ini, apa manfaatnya, apa tujuannya, dan kemudian apa kegunaannya dalam ekonomi sendiri. Nah, dalam pertemuan kedua, nanti baru kita akan coba setelah proses pengetahuan awal, kita kemudian nanti akan melihat bagaimana menganalisis keterkaitan ilmu regional dan juga dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Karena memang ilmu ekonomi regional ini juga di ekonomi ada. Di samping itu, bagaimana hubungan-hubungannya dengan ekonomi lainnya, seperti ilmu ekonomi pembangunan dan yang lainnya. Dan pertemuan ketiga, kita nanti akan mencoba untuk bagaimana menganalisis konsep pendapatan regional dalam konteks ekonomi regional dan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, nanti di sini kita akan lihat ada beberapa alat analisis Bapak dan Ibu. Ketika misalnya ini Bapak Ibu kemudian kuliah tugas akhirnya menggunakan mencoba untuk melihat pertumbuhan wilayah, nah itu nanti akan menggunakan analisis ini, yaitu bisa menggunakan analisis LQ misalnya. Oke, selanjutnya di pertemuan keempat ya, nanti kita akan coba belajar bersama, berbagi bersama bagaimana kita bisa menganalisis perbedaan antara basis suatu daerah, antara kota dan wilayah belakangnya. Jadi kita akan lihat bagaimana kemudian menganalisis perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, kemudian semester 6, pertemuan ke-6 kita baru akan belajar tentang bagaimana melihat kebijakan apa yang tepat untuk pengembangan wilayah. Nah, kemudian pertemuan 7 kita akan membahas tentang strategi pengembangan sektor-sektor produksi di wilayah tersebut, apa saja potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, dan semester pertemuan 8 kita UTS. Nah, kemudian yang 9 kita akan belajar tentang konsep tipologi wilayah. Pertemuan 10 kita belajar tentang konsep dan masalah-masalah ekonomi di daerah-daerah perbatasan. Kemudian juga pertemuan 10 kita 11 ya, 11 kita kemudian analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Dalam hal ini kita akan melihat bagaimana menganalisis konsep keunggulan komparatif antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan kemudian yang ke-12 adalah bagaimana kita bisa menganalisis konsep terkaitan kota dengan daerah-daerah yang lain juga. Dan yang ke-13 sama, masih konsep kota dan wilayah belakangnya. Nanti kita akan lihat bagaimana melakukan alat analisis yang ada guna untuk menganalisis ini. Kemudian yang ke-14, kita akan menganalisis isu-isu ketimpangan wilayah. Yang ke-15 sama ya, tapi ini lebih kepada praktek. Jadi teorinya pertemuan berikutnya adalah bagaimana kemudian menggunakan alat analisis
untuk bisa menjawab permasalahan, misalnya ada case ya, ada kasus misalnya. Nah, kemudian yang ke-16 pertemuan selesai. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, baik, sambil kita menunggu teman-teman kita yang hari ini mungkin masih bersiap-siap bergabung di ruang Zoom meeting, kita mulai saja dulu Bapak dan Ibu. Ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Tidak terasa ini pertemuan apa namanya Ramadan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan hingga nanti kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dan kembali ke fitri ya. Kita bisa bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Baik Bapak Ibu, ini pertemuan kita yang pertama adalah terkait dengan ruang lingkup ekonomi regional. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ruang lingkup ekonomi regional, ini saya berikan coba diperhatikan ini. Nah, ini adalah pendahuluan dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat definisi dari ilmu ekonomi regional adalah merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya itu lebih menitik beratkan pada dimensi tata ruang dalam pengertian ekonomi. Jadi, eh, apa ya, ini juga ibaratnya ilmu ekonomi ini adalah khusus kepada ilmu wilayah, ilmu regional ya. Nah, di sini kita kemudian Bapak Ibu nanti pada umumnya di ekonomi regional ini kaitannya adalah bagaimana kita mengkaji tentang ekonominya, bukan spesifik kepada wilayah, tapi lebih kepada kajian-kajian ekonomi dalam wilayah dan hubungannya dengan yang lain. Nah, juga ilmu ekonomi regional itu atau ilmu wilayah itu juga merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Baik itu misalnya antar negara, antar provinsi, antar daerah kabupaten kota, atau bahkan antar kecamatan sendiri. Nah, ini sangat penting sekali dalam bagi para pengambil kebijakan, karena dari sinilah kemudian mereka bisa mengembangkan potensi apa yang ada di daerah tersebut. Yang mungkin selama ini potensi, tapi belum potensial gitu ya. Nah, maka ada suatu kajian, dan kajian inilah yang kemudian nanti akan menjadi suatu suatu implikasi kebijakan yang kemudian bisa direkomendasikan kepada para pengambil kebijakan itu sendiri. Nah, biasanya ilmu ekonomi regional ini juga banyak digunakan oleh kalau misalnya di pemerintah daerah itu kajian-kajian ini sering digunakan oleh eh, pemerintah daerah di bagian Bapeda atau Bangda ya. Nah, ini menjadi satu kajian-kajian sehingga nanti dalam pengambilan keputusan biar tepat sasaran. Nah, kemudian ini adalah beberapa pengertian bagaimana kemudian kita perlu memahami apa saja yang perlu kita pahami sebelum kita mencoba untuk melihat jauh tentang ilmu ekonomi regional. Ini teori dulu. Nah, ini menurut Walter Isard tahun 1956, penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Nah, ini juga konsep sebenarnya bagaimana cara kerja dari ekonomi regional itu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Nah, kemudian ada empat hal dalam konsep ilmu ekonomi ya, ekonomi klasik. Yang pertama adalah what, how, for whom, dan when. Nah, nah, kalau yang pertama ini adalah apa yang menjadi masalahnya, bagaimana kemudian mengatasi masalahnya, untuk siapa, dan kemudian kapan akan dieksekusi, ya kan? Nah, jadi ini digunakan untuk apa? Tujuannya adalah bagaimana kita nanti dalam memahami ilmu ekonomi regional ini melihat perbedaan kondisi antar daerah, karena kita melihat di setiap daerah itu tidak akan sama. Daerah A dan daerah B itu memiliki potensi dan kearifan lokal masing-masing. Mungkin bisa saja si A, daerah A, punya potensi yang sama, kebijakannya berbeda. Si B juga seperti itu, punya potensi komoditi yang sama misalnya, tapi juga akan memiliki kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Nah, ini adalah kemudian kenapa penting eh, ilmu ekonomi regional, karena di sini juga akan mengkaji bagaimana potensi ekonominya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk kemajuan industri, ketersediaan sarana prasarananya, kepadatan penduduknya, keahlian tenaga kerja, dan harga faktor produksi. Nah, ini misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu ya,
setiap daerah pasti berbeda walaupun masih daerah satu provinsi yang sama gitu ya. Nah, setelah itu where ya di mana gitu ya. Nah, kira-kira nanti dari ilmu ekonomi regional ini adalah kita juga akan belajar bagaimana kemudian pemilihan lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi. Mana yang lebih efisien misalnya ketika satu industri akan dibangun di satu wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Tentu di sini juga ada banyak keterkaitan ilmu, namun kalau dalam konteks ekonomi regional, kita nanti akan melihat daerah mana yang sebenarnya menurut ilmu ekonomi regional yang efisien dan kira-kira juga efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu pernah belajar ekonomi industri, nanti kaitannya ke ekonomi industri. Nah, setelah itu ya kita lihat tujuan dari ilmu ekonomi regional itu pertama adalah ada tiga Bapak Ibu. Esensi dari ilmu ekonomi regional. Pertama adalah full employment. Bagaimana kemudian di satu daerah itu bisa meningkatkan peran dari tenaga kerja yang ada di satu daerah. Kenapa? Karena kita sama-sama memahami ketika satu daerah itu adanya suatu tenaga kerjanya produktif dan kemudian tingkat penganggurannya sedikit, sudah pasti juga akan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Inilah yang kemudian penekanannya adalah bagaimana menekan pengangguran di suatu daerah sehingga memang semua orang bekerja. Semua orang bekerja, kemudian semua orang bekerja dan berproduksi, akhirnya dampaknya adalah dalam ilmu ekonomi regional itu adalah kita juga dapat memahami bagaimana pertumbuhan ekonominya. Maka terkait dengan tenaga kerja juga tidak terlepas dengan indeks prestasi manusianya, yaitu IPM-nya ya. Nah, ini juga menjadi satu indikator bagaimana sebenarnya potensi suatu daerah bisa berkembang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita bicara IPM, misalnya dalam konteks skala regional ya, misal skala provinsi, Bapak Ibu juga mungkin mengetahui bersama IPM IPM yang nomor satu di Provinsi Jambi itu adalah Kota Jambi, wajarlah dia sebagai kota provinsi ya. Kenapa? Karena di situ semua fasilitas cukup, tingkat pendidikannya bagus gitu ya, tingkat kesehatannya dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian dan artinya ibu kota provinsi sendiri memang menjadi sebagai pusat pertumbuhan di sana. Nah, full employment, walaupun memang masih ada tingkat kemiskinannya juga masih ada, tapi tidak sebanding dengan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, yang kedua, IPM yang di bawah kota Jambi, untuk Jambi wilayah barat sendiri misalnya ada di kota Sungai Penuh. Nah, jadi kan kalau kita pahami bersama, Jambi itu ada dua kota gitu ya, kota Jambi dan kota Sungai Penuh. Nah, artinya full employment harusnya terjadi di kota Sungai Penuh juga, sama seperti ibu kota provinsi. Dia sebagai kota juga merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya industri pendidikan, industri jasa, dan industri perdagangan. Nah, kan tiga itu aja tuh kalau misalnya sebuah kota. Kenapa? Karena tidak bisa dikembangkan sebuah kota itu sebagai industri pertanian atau mungkin industri yang lain gitu ya. Karena memang dia sebagai kota pasti, kalau kita lihat di manapun kota-kota besar di provinsi, itu adalah sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat industri, industri jasa misalnya. Kemudian ya kita lihat industri jasa banyak, misalnya perbankan gitu ya, atau apa jasa-jasa yang mungkin banyak tumbuh dan berkembang di perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah industri pendidikan. Nah, jadi tiga itu aja keyword kata kunci dalam sebuah kota. Dia sebagai tempat perdagangan, dia sebagai tempat pendidikan, dan dia juga sebagai tempat industri untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kalau ini sudah ada, seharusnya dia sudah bisa bagaimana kemudian menarik tenaga kerja dari daerah-daerah sekitarnya. Karena situlah titik sentral pusat pertumbuhannya gitu ya. Central of growth dari daerah-daerah yang ada. Nah, coba kita lihat juga, tapi juga pasti juga nanti akan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat juga gitu ya. Nah, kalau ini sudah terbentuk di full employment-nya, maka sudah dipastikan nanti juga akan memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonominya. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana indikator kita bisa melihat ekonomi pertumbuhan ekonominya? Itu bisa kita lihat bagaimana PDRB suatu daerah sebagai pusat kota, sebagai sebuah pusat pertumbuhan gitu ya. Apakah PDRB-nya meningkat atau tidak gitu ya.
Nah, ini indikator bagaimana suatu daerah itu bisa maju mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah yang lain. Nah, kalau ekonomi tumbuh, itu juga nanti pada akhirnya juga berdampak terhadap kestabilitasan, diharapkan ada stabilitas harga gitu ya. Karena ini sangat penting sekali dan kalau harga stabil, maka masyarakat yang ada di sana juga akan menikmati bagaimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena kalau misalnya ekonomi tidak tumbuh, harga juga tidak akan stabil gitu ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang kemudian disinilah kita semua, Bapak Ibu, kita memahami tujuan dari ilmu ekonomi regional. Jadi ada tiga tujuan ilmu ekonomi regional itu untuk menciptakan full employment, kemudian economic growth, dan price stability. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi bagaimana kemudian diharapkan nanti dengan adanya eh, apa ya economic growth itu dan price ketiga ini, pertama terjaganya kelestarian dan swasembada pangan pemerataan pembangunan antar wilayah. Jadi setiap daerah itu pasti punya memiliki kelebihan dan memiliki juga kekurangan akan kebutuhan mereka. Jadi dari sinilah kemudian mereka nanti bagaimana membuat sebuah kerjasama antar daerah agar ada saling membantu antara daerah yang tertinggal dengan daerah yang kemudian maju. Daerah yang kalau dalam bahasa ekonomi regional itu daerah terbelakang dengan daerah yang maju gitu ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa analisis yang menarik sekali perlu kita pelajari Bapak Ibu sebagai pengetahuan walaupun kita sendiri mungkin bekerja bukan di sektor apa ya bukan bekerja spesifik lebih kepada pembahasan tentang ekonomi regional ini tapi ini sebagai pengetahuan buat kita. Nah, kemudian juga dari sini kita juga akan tahu bagaimana kita bisa melakukan proses pemerataan pembangunan antar wilayah. Nah, dan juga penetapan sektor unggulan. Nanti di analisis LQ, jadi nanti kita akan lihat apa saja yang menjadi sektor unggulan suatu daerah. Dalam satu kajian yang saya lakukan, misalnya contoh misalnya kota Sungai Penuh ya, eh, ada nanti kita akan coba lihat apa saja yang menjadi sektor unggulan basisnya, misalnya kota Sungai Penuh dengan daerah-daerah sekitarnya. Apa saja misalnya daerah-daerah sekitar yang ada di kota Sungai Penuh, yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kalau kita coba dilihat dalam peta, kota Sungai Penuh itu dikelilingi oleh 5 kabupaten, baik itu yang ada di Jambi maupun di Sumatera Barat. Misalnya contohnya nanti Solok Selatan, kemudian ada pesisir selatan, itu daerah-daerah yang mengelilingi kota Sungai Penuh atau provinsi Kabupaten Kerinci gitu ya. Dan kemudian ada juga Muko-Muko. Nah, kalau di kota Sungai Penuh dikelilingi lagi oleh Kabupaten Kerinci misalnya. Nah, kita jalan lagi ada Merangin misalnya, Kabupaten Merangin. Nah, ada Bangko. Nah, itulah daerah terdekat kota Sungai Penuh. Nah, kira-kira kalau kita lihat nanti dalam konteks ekonomi regional, kita akan coba lihat tiga ini Bapak Ibu. Full employment-nya seperti apa? Tenaga kerja sebuah kota di Sungai Penuh ini sudah sesuai enggak yang diharapkan dari daerah kabupaten yang ada di sekitarnya misalnya. Kemudian pertumbuhan ekonominya dari sisi PDRB-nya kita lihat industri apa yang lebih unggul dibandingkan daerah-daerah yang ada di sekitar kabupaten itu. Nah, pasti kalau Kabupaten Kerinci mereka akan unggul kita lihat nanti basisnya adalah industri pertanian. Itu ada konsep rumus untuk menemukan dia unggul atau tidaknya gitu ya. Nah, bisa jadi nanti untuk daerah Solok Selatan, mereka mungkin keunggulannya pertambangannya misalnya gitu ya. Nah, Sungai Penuh apa misalnya? Bisa jadi Sungai Penuh kalau kita gunakan analisis ilmu regional ini, yang bisa tumbuh adalah dari sisi industri perbankan atau jasa-jasa lainnya misalnya. Nah, atau industri perdagangan. Perdagangan kalau kita lihat di BPS itu perdagangan besar dan perdagangan kecil misalnya. Mungkin dia perdagangan besar misalnya. Nah, ini kita lihat nanti dari sisi pertumbuhan ekonominya. Nah, stabilitas harga. Stabilitas harga ini juga nanti akan kita lihat bagaimana tingkat inflasi di suatu daerah. Nah, ini juga kita akan bahas di ekonomi regional dan apa saja yang kemudian dan tiap tingkat inflasi itu pasti berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten lain atau antar kota atau antar provinsi. Maka di sini biasa pemerintah daerah akan mencoba untuk membentuk sebuah tim pengendali inflasi.
Agar apa? Tujuannya adalah price stability, Bapak Ibu. Jadi price stability inilah yang membuat kemudian daerah itu bisa daya beli masyarakat itu masih stabil gitu ya, masih terjangkau. Ini kalau misalnya daya belinya sudah sulit, ya ini susah juga ya. Suatu daerah akan pasti tumbuh, pasti akan sulit. Nah, gimana ekonominya kacau ya? Pasti juga dampaknya kepada tenaga kerja. Jadi lagi-lagi kita larinya kepada harga ya, dalam konteks ekonomi ya kan. Nah, kalau kita lihat inilah hulu dan hilirnya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga di ekonomi regional nanti kita akan coba lihat bagaimana eh, membuat keterkaitan antar sektor yang ada di setiap wilayah. Oke, manfaat ilmu ekonomi regional kalau kita lihat secara makro ada dua ya Bapak Ibu, ada kita lihat secara mikro. Nah, kalau secara mikro ini manfaat dari ilmu ekonomi regional itu adalah eh, pertama adalah bagaimana membantu perencanaan wilayah, kemudian menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu pembangunan misalnya industri ya. Nah, ini contohnya manfaat dari secara mikro. Nah, ini misalnya penentuan wilayah proyek ya, kalau mikro, di mana wilayah yang memang eh, tepat ketika ada investor untuk membangun suatu daerah tentu akan dikaji mana daerah yang memang efektif dan efisien dan memiliki nilai ekonomis. Nah, ini secara mikro. Sementara untuk makro itu manfaatnya adalah kepada dalam suatu bentuk kebijakan bagaimana mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah. Nah, ini kalau secara makro. Nah, itu misalnya karena kenapa butuh ada percepatan laju pertumbuhan keseluruhan wilayah karena memang setiap wilayah itu memiliki perbedaan, baik itu potensinya pasti berbeda, keunggulan komparatifnya juga pasti tidak akan sama dengan daerah yang lain, kemudian skala prioritas ya misalnya eh, kota Sungai Penuh misalnya, kota Sungai Penuh mungkin skala prioritasnya tidak lagi membangun infrastruktur lagi karena memang dia sudah punya infrastruktur yang sudah ada ya baik dari sektor pemerintahan dan yang lainnya. Nah, skala prioritasnya adalah bagaimana kemudian mereka kalau misal dalam secara konteks pertumbuhan ini bagaimana mereka membangun sebuah eh, apa ya satu kawasan terpadu yang terintegrasi untuk kemudian eh, seluruh kegiatan ekonomi itu bisa berjalan di sana kira-kira begitu. Namun kalau misal skala prioritas Kabupaten Kerinci mungkin mereka masih skala prioritasnya membangun infrastruktur pusat-pusat pemerintahan. Nah, itu kan pasti beda skala prioritasnya. Nah, kemudian juga perbedaan pada setiap wilayah yang sudah berikutnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini juga bisa kita lihat Bapak Ibu dari upah minimum regional masing-masing kabupaten kota pasti juga agak sedikit berbeda. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Nah, dan kemudian MPC-nya juga eh, jadi inilah kenapa kemudian butuh kebijakan secara makro kalau kita lihat dari konteks ekonomi regional. Nah, kalau Bank Indonesia itu dia nanti akan melihat dari sisi makro. Makanya biasanya Bank Indonesia itu punya laporan keuangan per triwulan gitu ya. Jadi nanti di sinilah dia akan memaparkan bagaimana kondisi secara makro kepada pengambil kebijakan dalam sebuah buku laporannya per triwulan itu. Nah, nanti biasanya di situ dibahas apa yang menjadi potensi saat ini, keunggulan kooperatifnya, skala prioritas, dan kondisi-kondisi di setiap daerah ibu kota kabupaten kota misal di provinsi Jambi kalau misalnya BI-nya adalah BI Jambi gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu Bapak Ibu kalau kita bicara tentang manfaat, mari kita coba lihat bagaimana kesamaannya. Jadi kesamaannya antara ilmu ekonomi regional dengan ekonomi pembangunan itu adalah sama-sama eh, bisa untuk merumuskan bagaimana meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi lebih kepada pengambil kebijakan ini. Nah, dari sisi ilmu ekonomi regional, konsepnya adalah dia bicara tentang perbedaan hubungan potensi antar bagian wilayah. Itu dari sisi ilmu ekonomi regional. Nah, kalau di ilmu ekonomi pembangunan, itu dia tidak banyak berbicara tentang hubungan potensi antar bagian wilayah. Dia masih general. Nah, bagaimana kemudian selalu bagaimana tantangan dia bicara tentang analisis bagaimana bisa memajukan daerah itu konteks ilmu ekonomi pembangunan. Tapi kalau di regional dia bicara tentang perbedaan. Nah, jadi ini istilahnya kita sedang melihat menguliti dari
inti dari ilmu ekonomi regional adalah melihat setiap perbedaan dan potensi, peluang, dan tantangan yang ada di setiap wilayah tersebut. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi regional juga di regional, dia hanya membicarakan bagian tertentu saja dari wilayah satu negara. Jadi fokus pada batasan suatu wilayah yang akan dianalisis. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita nanti masuk ke dalam kajian analisisnya, yang kita bahas itu ya misalnya kalau kita ingin melihat, misalnya kita ingin mengkaji bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan kestabilitasan harga di Provinsi Jambi misalnya. Maka yang dibahas itu hanya Provinsi Jambi saja, sesuai dengan di Provinsi Jambi daerah mana nih sebagai daerah pembandingnya misalnya. Nah, itu kalau di regional. Nah, kemudian kalau ilmu ekonomi pembangunan, kajiannya mencakup seluruh wilayah di seluruh suatu wilayah gitu ya, atau suatu negara. Jadi ya dia lebih makro saja. Kalau regional intinya dia lebih kepada mikro. Nah, kalau di regional kita lebih banyak nanti seperti yang sudah dipaparkan tadi RPS-nya bagaimana melihat pengaruh pembangunan satu wilayah, kemudian arah perpindahan modal dan tenaga kerjanya serta faktor penyebabnya, arah barang uang dalam satu wilayah, kira-kira begitu. Nah, ini konteksnya dari regional, input outputnya gitu ya, analisis input output. Nah, kalau di ekonomi pembangunan masih makro, kajiannya tentang moneter, fiskal, impor, ekspor, dan kemudian kebijakan dan pertumbuhan. Eh, Selanjutnya regional juga kemudian tidak banyak yang bisa di apa ya, dia mungkin sedikit berbeda dengan ekonomi pembangunan. Jadi dia lebih kepada teknis. Ekonomi regional ini kuncinya adalah dia lebih kepada teknis. Nah, kemudian dan juga rumus-rumus aplikasi. Kalau ekonomi pembangunan murni itu dia hanya teori-teori saja. Jadi kita kali ini di semester 6 ini sudah mulai fokus nanti dari sini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu, kita kan nanti ada seminar ekonomi regional nih kalau tidak salah nanti jam 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 berapa ya Pak? Jam 4 ya kalau tidak salah ya. Nanti kira-kira nah jam 3 ya. Jam 3 nanti kita ada kuliah seminar ekonomi regional. Nanti silakan Bapak dan Ibu silakan nanti kita sharing di sana masih bersama saya yang akan membantu Bapak Ibu. Kita sama-sama berbagi kira-kira nanti apa nih yang perlu dipertajam misalnya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membahas tentang kajian-kajiannya tentang ekonomi regional. Nah, jadi ini ekonomi regional versus ekonomi pembangunan. Nah ini terakhir, slide terakhir Bapak dan Ibu, ini konteksnya. Jadi kalau kita lihat lingkaran yang di akhir ini, ya, kalau ini misalnya ini adalah ekonomi mikro ya. Nah, kemudian ini adalah ekonomi makro, dan di dalam makro itu ya itu tadi kita bicara tentang PDRB, kemudian investasi daerah, konsumsi daerah, tabungan daerah, ekspor daerah, pajak dan sebagainya. Ya, itu makanya tadi lebih kepada kebijakan gitu ya. Nah, maka regional itu adalah ilmu kajiannya adalah di antara dua arsiran lingkaran ini. Jadi dia di tengah-tengah. Bagaimana mengkombinasikan apa yang kemudian menjadi kajian-kajian mikro, kemudian bagaimana dia juga mengkombinasikan apa yang ada di kajian-kajian makro. Nah, ini kedudukan ekonomi regional dalam teori ekonomi ya. Nah, Bapak Ibu ini sebagai pengantar kita dulu pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kita akan coba diskusi bersama dan kalau memang nanti, sore nanti kita akan lanjut ke seminar ekonomi regional. Silakan harapan saya nanti kalau bisa Bapak Ibu ya di seminar ekonomi regional bukan untuk hari ini tapi pertemuan berikutnya eh, nanti kita akan atur kalau bisa tiap Bapak dan Ibu ada semacam studi case terkait dengan ekonomi regional. Nanti akan saya kasih formatnya, silakan diisi supaya kemudian perkuliahan regional kita bisa lebih fokus dan terarah sehingga saya harap ini juga bisa langsung bisa dijadikan misal kalau Bapak Ibu tertarik dalam ilmu perencanaan pembangunan apa-apa juga pakai regional aja gitu kan. Bisa dipakai untuk tugas akhir atau skripsi misalnya. Nah, supaya kemudian ya ada sedikit banyak di semester 6 ini ada satu mata kuliah yang bisa kita fokuskan satu yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai pedoman untuk tugas akhir. Kan kalau kita lihat nanti banyak seminarnya itu, ada seminar keuangan, seminar apa ya, pertanian kali ya, ekonomi pertanian, seminar ekonomi regional.
Kemudian itu kira-kira. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kita akan sama-sama diskusi, saling berbagi sehingga kita bisa memahami inti dari mata kuliah ekonomi regional di semester genap tahun akademik 2023-2024 ini. Silakan mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin perlu kita diskusikan pada pagi hari ini, karena memang ini sudahlah weekend puasa lagi gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang menuntut ilmu itu pertama adalah insya Allah apa ya, Allah janjikan itu setiap langkahnya itu akan ditinggikan derajatnya ya. Itulah kenapa kemudian orang-orang yang menuntut ilmu itu selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan puasa ini. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang ingin perlu kita diskusikan pada pagi hari ini, dan alhamdulillah ada 11 orang ya. Ini tidak apa-apa, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, mungkin kalau tidak hari ini mungkin pertemuan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya coba izin sebentar, saya coba untuk screenshot dulu ya Bapak Ibu sebagai bukti kehadiran kita pertemuan pertama kita di hari Sabtu ini. Oke. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas partisipasi kita semua di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 atau puasa Ramadan yang ke-12. Mudah-mudahan tetap semangat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dari kita, dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan masih sepertinya. Dan setelah itu mungkin kita libur, kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Tetap semangat, tetap mudah-mudahan sehat, dan salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Boleh Bapak Ibu boleh ingin bisa beraktivitas yang lain pagi hari ini, silakan.